Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada pagi hari ini di tempat ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi hanya karena kemurahan Tuhan saja. Maka dari itu, saya mau mengajak jemaat sekalian, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau datang menyembah Dia. Kita mau bawa setiap pujian dan syukur kita hanya kepada Dia. Kita mau menyembah Dia, memuji Dia, karena Dia Tuhan yang sangat setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita tidak setia terhadap Dia. Dia Tuhan yang selalu setia berada di samping kita, di dalam setiap hal yang kita alami. Terima kasih.
kerinduan kami Tuhan. Ubah hati kami Tuhan menjadi seperti hati-Mu. Pakai hidup kami Tuhan untuk lebih lagi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari sama-sama dengan yakin kita katakan, ubah hati kita. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, sama-sama kita katakan, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Jadi, ku mau jadi, Ibadah kita
Pagi ini didasari dengan kitab Mazmur 101 ayat yang pertama. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu, kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mau menyanyikan kasih setia Tuhan dan mau bermazmur bagi Tuhan dengan ibadah bersama pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni atas segala kesalahan dan dosa kami, agar ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, supaya ibadah kami tidak menjadi sia-sia. Kami mau memandang kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami mau persembahkan ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau lebih lagi bersyukur untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, sebab Tuhan baik. Di dia tiuplah sangkakala.
bersukacita. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu Teramat Baik. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelum itu ada informasi yang akan disampaikan. Mohon dukungan doa untuk Natal GKN So yang akan dilaksanakan dalam bulan depan. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan segala sesuatu yang diperlukan akan dicukupkan oleh Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Sementara petugas mempersiapkan diri, kita akan menyanyi lagu Segala Puji Syukur. Kami
kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, boleh berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami yang sudah memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap apapun yang menjadi tugas dan aktivitas kami Tuhan, Engkau yang turut memberkati, menuntun, menyertai segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami semua untuk selalu bisa mengucap syukur di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita. Kita mau datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk datang kepadamu. Kami rindu setiap waktu kami dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk selalu bisa menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Nah
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji-pujian kami, biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, seperti pujian yang kami pujikan, bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, apapun yang kami gumulkan kami saat ini, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab satu persatu setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan siapkan setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau memberkati setiap kami, untuk benar-benar kami bisa menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu hidup di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami siap untuk melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati dan mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Senang itu atau bahagia itu bisa menular ya saudara-saudara. Mari tengok kanan kiri, beri senyum yang terbaik. Meskipun senyumnya enggak kelihatan tapi matanya kelihatan. Mata itu tidak bisa berbohong. Mata itu bisa menceritakan banyak hal. Itu sedih, susah, marah, bisa lihat lewat mata. Mari bersama-sama saat ini saya akan memberi tema khotbah saya pagi ini adalah pendengar vs pelaku firman. Mari kita buka di Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Yakobus 1, 19 sampai 25. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi surat ini ditulis oleh Yakobus di Yerusalem. Menurut sejarawan Yahudi, Yakobus itu adalah saudara tiri Tuhan Yesus. Dan pada saat itu dia menggembalakan, kalau zamannya sekarang itu di Yerusalem. Dan pada tahun 62 sebelum Masehi dia meninggal, mati syahid. Jadi saudara-saudara, pada saat zaman dulu pun itu di dalam gereja itu sudah
ada perselisihan. Di sini Yakobus mau menasehati bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan itu lambat dalam berkata-kata, tapi mendengar dulu. Mendengar di sini di ayat 19 itu maksudnya mendengar firman Tuhan. Jadi bukan mendengar hal-hal yang enggak penting, mendengar hal-hal yang enggak perlu, tetapi mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk perasaan ya, emosi. Jadi setiap kita itu diberi emosi semuanya. Cuma kadarnya itu berbeda-beda. Nah, di sini Yakobus mau mengajarkan bagaimana ketika marah itu kalau kita mempunyai firman Tuhan itu seperti kita punya hand rem yang langsung bisa kita pakai untuk mengerem. Tetapi kenyataannya memang tidak semudah kita ngerem ya saudara-saudara. Kalau marah itu sepertinya itu enaknya itu langsung dibrel, dikeluarkan kayak gitu. Itu kalau orang dunia. Tapi di sini saya juga belajar, kita semua di sini belajar. Kita semua manusia, bukannya terus enggak apa-apa, kita manusia bersalah. Tidak begitu juga saudara-saudara. Kita tahu kebenarannya. Setidaknya kalau kita marah dan masih jatuh, segera kita sadar dan bertobat. Jadi memang kalau emosi itu kalau enggak ada remnya, rem kita itu ya firman Tuhan ini. Cepat-cepat jaga hati kita. Mending kalau marah kita mungkin menjauh dulu. Ada kalanya saya pernah mengalami seperti itu. Kalau sudah seperti itu saya ya berdoa, Tuhan saya marah. Saya bilang seperti itu. Beri aku kesabaran. Nah, seperti itu. Kalau sesuatu yang sudah keluar itu nanti bisa menyakiti orang dan kita kan mau hidup berdamai dengan semua orang. Pokok permasalahannya yang disampaikan oleh Yakobus itu, jadi saya akan fokus di ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau dalam ayat tersebut itu mendengar tapi tidak dilakukan. Sehingga Yakobus mengatakan kalau orang pendengar saja itu menipu diri sendiri. Nah, kenyataan yang kita hadapi saat ini adalah banyak orang bukan saja mendengar masih lumayan, tapi tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan firman Tuhan. Kenyataannya seperti itu. Karena godaan di dunia itu yang indah-indah, yang enak-enak, yang nyaman-nyaman itu lebih banyak. Sehingga ini lebih kompleks ya kalau untuk saat ini. Banyak sekali orang yang bukan hanya mending masih mendengar, tapi tidak mau mendengar, tidak mau apalagi melakukan. Dan ya tugas kita saudara-saudara, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu kebenarannya ya tugas kita. Mungkin kita enggak harus nginjili, tapi kita bisa melakukan lewat kehidupan kita. Kewajiban kita itu adalah mendengarkan firman Tuhan.
mendengarkan dan melakukan. Kalau mendengarkan saja tuh ya seumpama di sini yang khotbah, semua orang pasti tahu John Maxwell khotbah di sini. Tetapi semuanya akan sia-sia saudara-saudara kalau kita mendengarkan saja. Yakobus mengatakan itu namanya menipu diri sendiri. Karena firman Tuhan itu yang menuntun kita untuk kita menerima keselamatan. Firman Tuhan itu rambu-rambu dalam kita hidup. Di sini dikatakan oleh Yakobus, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Segala yang kotor di sini adalah ya dosa-dosa kita, dan Yakobus sendiri mengatakan begitu banyak. Kadang bukan dengan perbuatan kita, bahkan pikiran kita, bahkan perasaan kita itu bisa mengotori kita kalau kita enggak berhati-hati. Ketika kita hidup dalam dosa, ketika segala yang negatif kita terima, nanti keluarnya juga bisa negatif. Makanya harus sangat berhati-hati. Hati-hati dengan perkataan kita. Kita tahu Musa, hamba Tuhan yang luar biasa, itu dia jatuh sampai Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian karena dia marah dengan kata-katanya. Sehingga tidak diperkenankan masuk di tanah perjanjian. Apalagi kita saat ini, kalau kita enggak benar-benar dekat dengan Tuhan, tidak benar-benar menganggap firman Tuhan itu penting, sedikit demi sedikit dunia bisa mengubah cara hidup kita. Yakobus katakan bahwa segala kotoran dosa itu kotor, mencemarkan, segala hal yang mencemarkan, bisa pikiran kita, perasaan kita, dan banyak sekali dosa yang kalau kita enggak hati-hati harus kita waspadai, saudara-saudara. Makanya Alkitab katakan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Karena kita tahu bahwa manusia itu sangat rentan dengan dosa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa kita harus berdoa, saudara-saudara? Yang paling iblis takutkan, setan takutkan itu adalah orang yang berdoa. Makanya jangan pernah jemu-jemu berdoa. Sekalipun doa kita belum terjawab, jangan pernah menghentikan doa kita, apalagi sampai kita kecewa, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Itu hak kita apa kalau kita kecewa terus menyalahkan Tuhan? Dijawab enggak dijawab, tugas kita tuh ya berdoa, mengucap syukur. Kita dikasih tubuh, kesehatan, hidup itu sudah anugerah. Jadi saudara-saudara ingat, iblis paling yang tidak disukai iblis, setan itu adalah manusia, orang-orang yang berdoa. Jadi doa itu sangat penting dan sangat besar kuasanya. Setiap kita mendengar firman Tuhan, kita harus tahu tujuan kita. Kenapa kita mendengarkan firman Tuhan? Tujuan dari kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita juga harus melakukan, adalah keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa kita itu masing-masing
ya tanggung jawab diri sendiri, nggak bisa terus diwakilkan ke orang lain. Kalau kita sudah mendengar saja tapi kita diam, itu juga tidak sesuai dengan Alkitab. Seperti Yakobus katakan, itu menipu diri sendiri. Perbedaannya pendengar dan pelaku. Kalau pendengar, ini berdasar dari Nats ini, dari Yakobus ini, pendengar itu adalah orang yang mendengarkan saja, mendengar dan disimpan saja. Bahkan meskipun itu tahu kebenarannya, ya diam saja. Apalagi tahu ada temannya salah, diam saja. Tahu kalau dirinya salah, diam saja. Kalau seperti itu, hidup kita nggak akan menghasilkan apa-apa. Padahal Tuhan ingin agar setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah. Dan yang kedua, kalau pendengar itu adalah menipu diri sendiri. Seperti yang Yakobus katakan. Kenapa dikatakan menipu diri sendiri? Dikatakan tadi seperti orang bercermin, saudara-saudara. Kalau di cermin kita melihat diri kita sendiri. Yang tahu itu adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Apakah kita bohong, apakah kita susah, sedih, marah, benci, itu kan diri kita sendiri. Cermin itu seumpama kita dandan. Kalau cewek-cewek dandan, pas di cermin ada eyeliner yang nyepret, itu apa bahasa Indonesianya? Jadi ada eyeliner, mungkin kalau cowok-cowok mungkin nggak tahu ya, pakai eyeliner tapi terus karena gerak apa karena kesenggol seret, itu kan kita bisa lihat, oh ini jadi jelek ya, harus diperbaiki. Cermin itu ya seperti firman Tuhan. Seharusnya seperti itu, saudara-saudara. Cermin itu untuk memperbaiki diri kita. Jadi jangan gunakan cermin kita untuk melihat orang lain. Biarlah orang lain ya bercermin dengan dirinya sendiri. Wong kita yang bercermin kok kita ngelihat orang lain harus gini, harus gitu. Itu namanya sudah enggak benar. Apapun yang orang lakukan, itu urusannya orang tersebut dengan Tuhan. Tapi ya urusan kita tuh ya dengan Tuhan, kita bercermin aja apa yang masih salah dalam hidupku. Kalau kita baik ya kita mengatakan, oh sudah baik dandananku. Kalau belum ya belum. Yang tahu kebenarannya kan diri sendiri. Tapi kalau kita sebenarnya salah tapi membenarkan, itu kan menipu diri sendiri, yang tahu diri kita sendiri sama Tuhan. Jadi kita punya cermin sendiri-sendiri ya, saudara-saudara. Jangan cermin kita digunakan untuk cermin orang lain. Nanti itu nambah dosa. Jadi kalau pendengar itu namanya menipu diri sendiri. Seharusnya salah tapi membenarkan. Dan kalau pendengar itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak bahagia. Bagaimana bisa bahagia kalau menipu diri sendiri? Menipu, bohong, itu kan hal yang mungkin bohong kecil-kecilan, menipu kecil-kecilan, itu sama saja. Jadi itu sudah kotor. Kalau kotor berarti itu ya dosa, enggak berkenan. Besar kecil upah dosa maut. Bagaimana bisa hidup bahagia kalau
hidup dalam kebohongan, hidup dalam menipu diri sendiri. Enggak ada kebahagiaan. Dan yang mau saya garis bawahi adalah bagaimana sebagai pelaku firman. Pelaku firman itu otomatis sudah mendengarkan, enggak mungkin melakukan tanpa mendengarkan. Jadi kalau pelaku firman pasti mendengarkan firman Tuhan. Sebelum melakukan pasti kita mendengar dulu, mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar entah dari teman, entah dari khotbah, entah dari manapun. Tuhan itu banyak hal cara Tuhan untuk kita belajar. Ketika kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang pertama cepat bertobat. Begitu kita jatuh dalam kesalahan, kita akan cepat-cepat bangkit dan bertobat. Seperti yang Yakobus katakan tadi, membuang segala dosa, mematikan dosa. Jadi hati-hati dengan dosa. Dosa itu tidak bisa dipending, tidak bisa dibiarkan, tapi benar-benar harus dimatikan, harus benar-benar dibuang. Sudah dibuang aja, manusia kadang masih bisa tergoda untuk melakukan dosa. Jadi kalau kita sebagai pelaku firman Tuhan, itu kita akan mempunyai Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Kalau salah ya cepat bertobat. Dan yang kedua adalah jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan diri sendiri. Jujur ketika kita melakukan kesalahan, ya cepat kita minta ampun. Ketika kita tahu bahwa yang dilakukan orang atau teman kita salah, ya kita kasih tahu. Tapi kasih taunya ya dengan kasih. Jangan nanti kelihatan sok keminter atau gimana. Tapi dengan minta hikmat dari Tuhan. Kalau ada yang enggak benar ya kita bilang. Ketika kita salah, ya kita mengakui salah. Seperti kita bercermin tadi. Kalau jujur dengan diri sendiri, itu tidak akan menyalahkan. Ini saya mau sedikit cerita. Saya itu mengerjakan tesis dari tahun 2020 sampai 2021 ini belum selesai. Tetapi begini saudara-saudara, kebanyakan orang itu senang menyalahkan. Jadi akan berusaha membenarkan diri kita dengan berbagai alasan. Ini saya mengambil contoh diri saya sendiri. Ketika mengerjakan tesis belum selesai, yang pertama adalah saya menyalahkan keadaan. Soalnya pandemi, jadi ya enggak jadi. Enggak ada hubungannya kan sebenarnya, tapi membenarkan diri sendiri bahwa tesisku belum selesai soalnya pandemi kok, jadi kan semuanya tutup, perpus tutup. Seperti itu saudara-saudara. Jadi menyalahkan itu ada 3 hal saudara-saudara. Yang pertama adalah kadang kita yang salah, kita bisa menyalahkan yang pertama, itu menyalahkan orang lain. Dan yang kedua, seperti saya tadi, menyalahkan keadaan. Dan yang lebih parah lagi yang ketiga, menyalahkan setan. Ini aku kayak gitu soalnya mesti ini setan yang ganggu aku. Bukannya saya membenarkan setan, enggak. Mungkin itu ya bisa juga, tapi
Kan hal tersebut tidak bisa digunakan kita untuk menyalahkan kalau kita nggak berhasil, kalau kita jatuh dalam dosa, kayak gitu kan enggak. Kita kan dikasih Tuhan kebebasan pribadi. Saya ya berpikir ini tesisku belum selesai itu bukan salah orang lain, ya salah diriku sendiri. Bukan awal-awal alasannya ini pandemi, habis itu ini repot soalnya jadi mamah-mamah itu kan harus masak, harus bla 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 bla, menyalahkan orang lain. Untung saya enggak menyalahkan setan, saudara-saudara. Saya percaya pasti kita semua mengalami, karena itu hal yang lumrah. Tapi kita mau tahu kebenarannya bahwa kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita enggak bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Itu seperti kita bercermin, kalau kita salah ya ngaku aja kita salah. Kan gampang, tinggal kita bisa minta maaf, tinggal kita bisa minta ampun. Itu action, saudara-saudara. Pelaku firman itu seperti itu, action ada yang dilakukan. Dan yang ketiga itu adalah merenungkan firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Berbahagialah, itu di Mazmur 1 itu ada lagunya. Orang yang berbahagia itu ya orang yang merenungkan. Firman Tuhan itu ya direnungkan siang malam untuk dilakukan. Kalau di gereja kita kan sudah ada Aba, ada Aha. Kelihatannya mungkin ngapain ngapalin ayat, ngapain baca Alkitab. Tapi saudara-saudara, bagaimana kita kalau ngaku orang Kristen tapi enggak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana kita mempunyai pedoman hidup kalau kita tidak mencintai firman Tuhan? Itu namanya menipu diri sendiri. Hanya mendengar, dan mendengar. Kalau kita hanya mendengar terus, nanti seperti laut mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebelum saya akhiri, kita buka Kolose 3 ayat 22. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan firman Tuhan, saudara-saudara, bukan hanya tentang melakukan di gereja, melakukan pelayanan. Saya ya bercermin pada diri saya sendiri. Sepertinya saya berusaha kalau dalam pelayanan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berusaha sebaik-baiknya. Tapi saya menyadari untuk hal-hal yang di luar gereja, seperti contohnya tesis tadi, saya masih belum melakukan seperti melakukan untuk Tuhan. Saya belum mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Seharusnya kalau saya cepat selesaikan, tahun ini saya wisuda. Tapi ya enggak apa-apa, itu kesalahan saya karena ya itu suka menunda, menyalahkan pandemi yang enggak ada hubungannya sebenarnya dengan membuat tesis. Jadi saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada, kita melakukan segala sesuatu, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, seperti melakukan untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, di sini tidak dikatakan jika kamu melayani, enggak seperti itu. Tapi apapun, saudara-saudara, kalau saudara bukan berarti terus kita cuek juga dengan pelayanan, enggak saudara-saudara. Tapi dimanapun saudara tempatkan, kalau kita mengaku
percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, pasti ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu bukan berarti suara Tuhan terus langsung ngomong kayak gitu. Tapi ada kalanya jika Tuhan menempatkan saudara-saudara di mana, entah dalam pelayanan, entah itu dalam kampus, dalam pekerjaan, dimanapun itu, kita lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Kalau menjadi pendengar saja, itu orang kalau tidak terjun langsung biasanya hanya komentar saja, saudara-saudara. Orang yang berkomentar itu seperti lebih pintar daripada yang main ya, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kita bersama-sama mau belajar. Roh Kudus pimpin saudara. Seandainya saudara-saudara diingatkan untuk ini kamu ikut melayani, atau ini kamu harus mengerjakan dengan baik-baik, itu kamu harus membantu orang itu. Kalau lihat temannya, kadang hal-hal yang kita anggap sepele, itu kita, kalau kita lakukan, itu kita ya hidup dengan melakukan firman Tuhan. Ngasih tahu temannya yang lama enggak beribadah. Jangan keselamatan, kebahagiaan itu hanya kita nikmati sendiri, saudara. Selagi masih ada kesempatan, kasihan Tuhan itu peduli dengan jiwa. Jadi kalau punya saudara, punya teman, diingetin, ayo ke gereja. Yang penting saudara-saudara sudah berusaha, entah itu ditolak, ya itu kan bukan urusan kita. Yang penting kita mencoba. Karena ya kalau tidak hidup menurut Tuhan, ya kita tahu berakhir di mana. Kan kita kasihan toh, tidak mau toh teman kita, saudara kita. Jadi hal-hal yang mungkin sepele yang bisa kita lakukan saja. Dan sebagai penutup kita buka di Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita mengaku sebagai sahabat Tuhan, ya kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apapun yang Tuhan perintahkan ya kita lakukan. Itu namanya kita pelaku firman. Sebagai pelaku firman, pertama kita cepat bertobat kalau kita melakukan kesalahan, jujur dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, merenungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Untuk kami menjadi bukan hanya pendengar saja, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Tuhan perlengkapi setiap kami. Mungkin kami merasa tidak mampu, mungkin kami merasa tidak berdaya, tapi saat ini kami percaya Roh Kudus memampukan kami semua untuk kami bisa memahami apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, beri kami kebijaksanaan di dalam setiap kehidupan kami, agar kehidupan kami kelak bisa mewariskan hal-hal yang kami bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, dan biarlah hidup kami selalu dikenang, dilihat orang sebagai pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi-pribadi yang melayani Tuhan, yang peduli dengan sesama. Hidup kami yang melakukan firman-Mu Tuhan, bukan hanya kami mendengar saja,
tetapi kami mau melakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang mungkin belum bisa hadir saat ini. Mari Tuhan, Tuhan tilik satu persatu setiap pergumulan mereka. Apapun yang jemaat alami saat ini, Engkau Tuhan Yesus yang paling mengerti, paling mengetahui. Dan Tuhan yang sanggup menyelesaikan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu Tuhan kelemahan kami. Engkau tahu pergumulan setiap kami Tuhan. Bahkan tidak mudah. Bahkan hampir membuat kami menyerah Tuhan. Tetapi saat ini kami mau percaya. Kami mau katakan bahwa kami sanggup. Karena Tuhan kami Yesus lebih besar dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk segala kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Tuhan, mampukan kami agar kami, hidup kami benar-benar bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya teori-teori saja yang kami terima, tapi dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang memberkati kita semua, yang mengingatkan kita kembali untuk tidak hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, dan untuk doa berkat dipersilakan kepada Bapak Gembala. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ibadah telah usai. Aktivitas minggu ini baru akan dimulai. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara-saudara dalam aktivitas sepanjang hari ini, supaya kita bisa bertemu lagi bersama-sama di minggu depan di tempat ini. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia, anugerah, serta berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Sampai kita bertemu kembali.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.